Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali di sela-sela kesibukan kita setelah menunaikan sholat subuh di rumah masing-masing. Bagi yang isolasi di rumah, kita melanjutkan insyaallah pembahasan tentang Lailatul Qadar, karena kita sekarang sudah memasuki tanggal yang 21 insyaallah, dan di saat itu dianjurkan seorang muslim untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ritme ibadahnya, karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beliau beribadah di 10 yang akhir di bulan Ramadan, tidak seperti di waktu-waktu sebelumnya. Dan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah ini sampai-sampai beliau juga beriktikaf di 10 yang akhir Ramadan ini, itu tiada lain di antara hikmahnya adalah dalam rangka menggapai malam 1000 bulan. Dan akan kita kaji insyaallah tentang masalah ini, yaitu tentang keutamaan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, dan apa saja yang ada di dalamnya, maka kita akan kaji insyaallah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata. Yang pertama Lailatun, yang kedua Al-Qadar. Kalau Lailatun artinya ya jelas ya, malam. Lailatun artinya malam. Kata para ulama, malam itu secara bahasa artinya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Waktu yang jaraknya itu antara tenggelam matahari sampai terbit fajar. Itu malam. Lawan daripada malam diddul laili an-nahar. Lawan daripada malam adalah siang. Berarti siang itu dimulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau malam dari mulai tenggelam sampai terbit fajar. Sebagaimana malam juga siang dibagi-bagi, demikian pula malam ada awal malam, tengah malam, sepertiga malam awal, sepertiga malam akhir, dan seterusnya. Adapun Al-Qadar, Lailatu Al-Qadar. Adapun Al-Qadar, kalau secara bahasa memiliki banyak arti dalam bahasa Arab. Yang pertama, Al-Qadar bimana asy-syaraf. Al-Qadar dengan makna asy-syaraf atau ta'zim atau tasyrif. Ya. Al-Qadar dengan makna ta'zim, agung, mulia. Ya. Dan ini seperti dalam Al-Qur'an, misalnya di surah Az-Zumar, Allah berfirman di ayat yang ke-67 yang menunjukkan bahwa Al-Qadar artinya mulia. Yaitu Allah berfirman tentang orang-orang kafir, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak benar-benar memuliakan Allah. Ya. Wa ma qadaru. Ya, qadar di sini maknanya mulia. Jadi orang-orang kafir tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadar juga dengan makna artinya sempit, para jamaah, at-tadyiq. Ya. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, Allah menyebutkan Al-Qadar dengan makna sempit, tadyiq. Itu berkaitan dengan rizki. Seperti dalam surah Talaq ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquh." Wa man qudira 'alaihi rizquhu. Ya. Barang siapa yang disempitkan rizkinya. Qudira, al-qadar di sini maknanya tadyiq, sempit. Ya. Atau misalnya Allah berfirman, wa yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan
rizki dan yang menyempitkan rizki. Nah, jadi al-qadar dengan makna sempit, at-tadyiq. Yang ketiga, al-qadar dengan makna takdir. Ya. Al-qadar dengan makna takdir atau al-hukum atau al-qadha, ketetapan. Nah, ini seperti dalam banyak ayat Al-Qur'an ya, dengan lafaz qadar, maknanya takdir. Nah, dari tiga makna ini secara bahasa bisa bermakna mulia, bisa bermakna sempit, dan bisa bermakna takdir. Ini juga ada kolerasi dengan pembahasan kita tentang Lailatul Qadar, malam yang qadar. Lailatul Qadar dinamakan malam Al-Qadar dengan arti sempit. Misalnya, apa maknanya? Maknanya kata para ulama ada dua makna. Makna yang pertama, sempit daripada ilmu tentang Al-Qadar. Ilmu tentang malam Lailatul Qadar, yakni Allah rahasiakan. Sehingga Allah merahasiakan kapan terjadinya Lailatul Qadar, ini dianggap sempit. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sempit. Lailatul Qadar diartikan malam yang sempit disebutkan sebagaimana dalam hadis. Karena dunia ketika malam itu turun atau malam itu datang, maka dunia sempit dengan banyaknya para malaikat di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innal malaikata fitil kalailah, bahwasanya malaikat di malam tersebut, di malam Lailatul Qadar, fil ardi, di muka bumi, aktsar min adadil hasa. Aktsar min adadil hasa, lebih banyak daripada bebatuan kerikil-kerikil pepasiran yang ada di muka bumi ini. Sehingga sempit maknanya sempit karena banyaknya para malaikat. Atau tadi yang pertama sempit maknanya apa? Sempit maknanya ilmu tentang Lailatul Qadar dirahasiakan, tidak diluaskan, tapi disempitkan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, ini yang pertama. Maknanya sempit. Yang kedua, maknanya mulia, ini jelas dan ini makna yang masyhur. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya aku telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh kemuliaan. Ini tafsiran yang sering kita dengar ya, sebagaimana juga tadi dalam surah Az-Zumar Allah berfirman tentang orang-orang kafir, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka orang-orang kafir tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Maka ini tidak masalah. Malam yang mulia karena malam diturunkannya Al-Quran, malam yang banyaknya keberkahan dan yang semisal. Atau mulia karena orang yang menghidupkan malam itu dia mulia di sisi Allah. Ini tidak masalah dengan makna ini. Yang ketiga, makna takdir. Nah, ini dari mana? Lailatul Qadar diartikan malam takdir. Yani maknanya malam ditetapkan takdir dalam satu tahun. Ya, disebut Lailatul Qadar, ya, malam penetapan takdir yang dimaksud. Dan ini dasarnya Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan. Allah Ta'ala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundhirin. Ini surah Dukhan ayat 3. Ya, terus ayat 4-nya juga. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Inna kunna mundhirin. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang memberi peringatan. Nah, ayat selanjutnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, fiha, di malam tersebut, yakni di malam Lailatul Qadar tersebut, yufraqu, ya, yakni ditetapkan. Di malam tersebut ditetapkan, yakni amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut ditetapkan perkara, ya. Di malam tersebut ditetapkan perkara dengan penuh hikmah. Ya. Dengan penuh hikmah. Apa yang dimaksud? Kata para ulama, fa yufsalu fiha minal lauhil mahfuz ma huwa kainun fis sanah minal arzaki wal ajal wal khairi wasyarr. Yani di malam tersebut dirincikan takdir yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, itu dirincikan untuk tahun ini, dirincikan untuk setahun ke depan. Dirincikan berupa rizkinya, si fulan dapat berapa rizki di tahun ini.
Si Alan berapa rizki di tahun ini? Si Fulan lagi ditinggikan rizkinya, si Fulan disempitkan rizkinya, si Fulan dikayakan tahun ini. Demikian pula ajalnya, di tahun ini siapa yang mati di tahun ini, siapa yang hidup di tahun ini. Demikian pula wal khairi wasyarr. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam ditetapkannya takdir di dalam masa rentang masa 1 tahun. Ya. Karena pencatatan takdir itu terbagi kepada beberapa bagian. Ya. Di dalam tafsir Tabari, para jamaah sekalian, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, yuqdha fiha ma yakunu fis sana ila mithliha. Ditetapkan pada malam Lailatul Qadar itu yang akan terjadi selama setahun, ya, sampai tahun berikutnya. Ditetapkan. Baik. Nah, penulisan takdir itu yang pertama secara azali. Dan ini di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mencatatnya segala yang terjadi di Lauhil Mahfuz. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Kataballah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat, yakni takdir pada makhluk ini sebelum Allah ciptakan langit bumi. Berapa lama? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi. Subhanallah, ya. Maka kita jangan khawatir. Kita harus bersikap tenang. Orang yang iman kepada takdir dengan sebenar-benarnya, dia hidupnya tidak akan pernah merasa takut. Dia hidupnya akan selalu tenang. Karena sesuatunya sudah tercatat, rezeki sudah tercatat, ajal sudah tercatat. Ya. Tidak akan pusing dengan segala kejadian-kejadian apapun yang menimpa, karena sudah terjadi. Bahkan sebelum terjadi 50.000 tahun sudah tercatat. Seperti sekarang ini kita. Siapa yang hadir, siapa yang menyaksikan, siapa yang ikut mendengarkan, siapa yang tidak, siapa yang tidur, siapa yang menyimak, siapa yang menyimaknya sambil jalan-jalan, sambil enggak fokus. Itu sudah ada catatannya, 50.000 tahun. Ya. Saya akan ceramah nih tanggal sekian, detik sekian, ya, jam sekian. Ya, di Facebook ini. Itu sudah 50.000 tahun tercatat sebelum Allah ciptakan langit bumi. Ya. Nah, ini kitab atau Al-Kitabah Al-Ajaliyah ini. Lalu ada lagi catatan yang seumur hidup. Ya, itu catatan takdir seumur hidup, disebutnya Al-Kitabah Al-Umriyah. Dan ini ditentukannya itu ketika janin di dalam perut ibu ketika usianya 4 bulan. Karena disebutkan di dalam hadis ketika penciptaan kita 40 hari, ya, itu berupa alaqah, berupa nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Itu masing-masing 40 hari. 120 hari berarti mananya 4 bulan, kemudian diperintahkan malaikat untuk mencatatnya. Nah, summa yursalu ilaihil malaku fa yanfukhu fihi ruh. Allah utus malaikat khusus pencatat apa ini? Ya, peniup ruh dan pencatat dari takdir. Fayu'mar atau wayu'mar bi arba'i kalimatin. Diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Dicatat rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian celaka atau bahagianya, ini ahli surga atau ahli nerakanya. Ini yang tahunan. Demikian pula ada yang itu untuk seumur hidup sekali, ya. Adapun yang tahunan, ya, sekarang ini di malam Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Surah Dukhan ayat 4. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, ay fi Lailatul Qadar min al-lauhil mahfuz ilal katbati, ya, amrus sana. Yani di malam Lailatul Qadar, itu dirincikan catatan takdir dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz global. Lalu dirincikan yang 1 tahun ini. Untuk perkara 1 tahun, untuk urusan 1 tahun. Wa ma yakunu fiha, apa yang akan terjadi 1 tahun ini? Minal ajal wal arzaq, berupa ajal, berupa rezeki, wa ma yakunu fiha ila akhiriha, dan apa yang terjadi sampai akhir tahun. Makanya kata para ulama, yukhwan fi dinazakumullah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di malam-malam Lailatul Qadar ini kita harus betul-betul meminta yang terbaik. Karena ini pencatatan takdir. Ya, la yaradul qada illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maka sekarang minta, berdoa yang baik-baik, minta takdir yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir al-kitabah al-yaumiyah, pencatatan takdir harian. Nah, jadi yang pertama kitabah al-azaliyah di Lauhil Mahfuz, yang kedua kitabah al-umriyah ketika bayi di dalam perut kandungan ibu, yang ketiga al-kitabah al-hauliyah, catatan takdir tahunan yaitu di malam Lailatul Qadar, dan yang keempat al-kitabah al-yaumiyah, pencatatan takdir harian. Ya. Baik. Itulah malam Lailatul Qadar. Para ulama mendefinisikan malam Lailatul Qadar itu apa? Ya, secara istilah syariatnya. Kalau tadi kita ambil makna ya secara bahasa. Ya, malam kemuliaan, malam yang sempit, malam yang ditetapkan padanya takdir. Baik. Para ulama menyebutkan Lailatul Qadar itu definisinya adalah kata para ulama, Lailatul Qadar lailatun mubarakah. Lailatun mubarakah, dia malam yang penuh berkah. Min layalil ashril awakhiri min syahri Ramadan, yang ada atau jatuh di malam-malam 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Bukan bulan Syawal, bukan bulan Rajab, bukan. Tapi malam yang penuh berkah yang adanya di 10 malam yang akhir, 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Kita tidak menyebutkan malam ganjil atau malam genap ya, karena nanti akan kita bahas. Ternyata para ummahat sekalian, para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada qaul dari para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi ternyata Lailatul Qadar itu tidak harus dipahami harus malam-malam ganjil saja. Seperti kita sekarang ini, kemarin malam itu malam ganjil, sekarang malam genap. Tidak masalah, jangan merasa kurang beribadah, tetap fokuskan ibadah. Karena bisa jadi Lailatul Qadar ada di malam yang genap. Dari mana dasarnya nanti akan kita sebutkan. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Jadi kita katakan min layalil ashril awakhir min Ramadan. Jadi malam yang penuh berkah yang ada di 10 malam yang akhir saja disebutkan, dan bukan siang. Berarti adanya Lailatul Qadar dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Jadi bukan di siang hari. Maka sekali lagi saya ulangi, Lailatul Qadar lailatun mubarakatun min layalil ashri al-awakhiri min syahri Ramadhan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah yang ada di 10 malam yang akhir, yang ada di malam-malam 10 yang akhir di bulan Ramadan. Anzalallahu fiha al-Qur'an al-azim, yang di malam tersebut Allah turunkan Al-Qur'an yang agung. Fiha yufsalu ma yakunu minas fis-sana, di malam tersebut dirincikan takdir yang akan terjadi selama setahun, min maqadiri, berupa takdir-takdir pada makhluk. Lalu wal amalu fiha khairun minal amal fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Dan amal di malam tersebut lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Perhatikan, saya ulangi. Amalan di malam tersebut, padahal cuma 1 kali amal, sholat sekali saja, itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. Sholat di malam itu lebih baik dari sholat 1000 bulan. Sedekah di malam itu, maka ini saya perhatikan, tolong perhatikan, sedekah juga afdol. Sedekah afdol di malam itu, jangan siang. Jadi kalau ada transfer gitu, transfer waktu malam. Karena termasuk di antara bentuk ibadah di malam tersebut. Ya.
Saya ulangi, al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin. Amal di malam itu lebih baik daripada amal 1000 bulan. Padahal cuma sehari. Bahkan mungkin cuma 1 jam, kurang bahkan. Lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar, yang dilakukan bukan di malam Lailatul Qadar. Jelas ya? Nah, itulah Lailatul Qadar maknanya. Jadi dia malam yang penuh berkah, yang ada di malam-malam 10 yang akhir di bulan Ramadan, yang Allah turunkan di malam tersebut Al-Quran yang agung, yang Allah rincikan takdir Lauhil Mahfuz untuk makhluk di malam tersebut, yang amal soleh di malam tersebut lebih baik dari amalan 1000 bulan yang dilakukan di luar Lailatul Qadar. Jelas di sini insyaallah. Jadi kebaikan Lailatul Qadar para jamaah sekalian, khairiyah kebaikan Lailatul Qadar, dia khairiyatul amal fiha. Perhatikan ini. Yani kebaikan Lailatul Qadar itu maknanya kebaikan amal. Artinya kalau ada orang di malam Lailatul Qadar turun malam itu, lalu dianya malah main remi, main gaple, ngobrol ngalor ngidul, tidak bermanfaat, ini orang disebutnya tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak disebutkan orang ini dapat Lailatul Qadar karena dia tidak mengisinya dengan beribadah. Jadi siapapun muslim yang baca Quran di malam itu, dia dapat Lailatul Qadar. Namun tentunya yang amalnya sedikit, maka sedikit pula lah kebaikan didapatkan. Padahal bagaimana dilipat gandakannya oleh Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya amalan yang 1 kali 1 huruf dibaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan membaca Al-Quran 1000 bulan yang dilakukan di luar Lailatul Qadar. Maka kata para ulama, al-khairiyatu fi Lailatul Qadar hiya khairiyatul amali fiha. Kebaikan yang dimaksud Lailatul Qadar, kebaikan di malam Lailatul Qadar yang dimaksud kebaikan amal di malam tersebut, jemaah. Karena kalau masalah dapat Lailatul Qadar, semua orang dapat. Asal di malam itu ada orang hidup, ada nyawanya, berarti dapat Lailatul Qadar. Bukan itu tapi yang dimaksud dengan seorang dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya Nabi fokus ibadah itu supaya disebut dapat Lailatul Qadar ketika dia fokus ibadah. Maka kemarin kita bahas, mari jemaah kita begadang, jangan tidur. Jadi malam Lailatul Qadar jangan tidur. Maka tidur siang, bantu tidur siang. Ya tapi jangan sampai dari pagi sampai maghrib tidur juga jangan. Bantu tidur siang, malam kita begadang. Dari mulai bada isya kita start. Bada isya enggak tidur. Membaca Al-Quran, tidur sejenak, bangun lagi, baca Al-Quran lagi, zikir lagi, doa, perbanyak doa. Sebagaimana Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri famada aqul. Wahai Rasulullah, jika aku bertepatan dapat Lailatul Qadar, maka apa yang harus saya baca? Doa apa ya Rasulullah? Kata Nabi, quli, baca olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf. Cinta kepada pemaafan, maka maafkan aku ya Allah. Jadi perbanyak ya membaca itu. Baik, para jemaah sekalian, kita baca ada beberapa ayat Al-Quran dan ada hadis yang berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar. Ya. Di antaranya yang pertama, ma'ruf, Allah berfirman di surah Al-Qadar. Ya. Bahkan di antara keistimewaan Lailatul Qadar sampai-sampai Allah menurunkan firman-Nya dengan nama Al-Qadar, yang Allah turunkan ini adalah menunjukkan keutamaan malam tersebut. Ada surah namanya Al-Qadar, ya, yang dibaca oleh umat Islam sampai hari kiamat. Ini menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar." Dan seterusnya. Demikian pula Allah berfirman di surah Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan kemuliaan, di malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami mundirin, yang memberi peringatan. Adapun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ya, beliau bersabda,
man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Man yakum, barang siapa yang salat. Sebagian ulama menghidupkan. Jadi man qama lailatal qadri, siapa yang berdiri. Nah, maksud berdiri di sini ada yang memaknai berdiri yakni salat khusus, salat malam. Makanya amalan spesial Lailatul Qadar adalah salat. Karena lafaz hadisnya man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada lagi memaknai man qama di sini maknanya bukan sekedar salat tapi lebih umum dia. Bukan maknanya yang khusus salat tapi umum, ibadah apapun yang dengan ibadah itu dia hidupkan Lailatul Qadar. Entah itu membaca Al-Qur'an, itu man qama ya Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi terjemahan hadis ini bisa atau ada khilaf para ulama dalam memahami atau memaknainya. Yang pertama sempit, yakni salat saja. Man qama lailatul qadri, siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa yang telah lalu. Mana yang kedua, siapa yang menghidupkan, maknanya di malam Lailatul Qadar ini menghidupkan dengan beribadah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Baik, itu ada dua hadis demikian. Lalu ada lagi hadis Nabi mengatakan tentang Lailatul Qadar, kata Nabi, innaha lailatun, sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah malam yang lailatu sabi'atin au tasi'atin wa ishrin. Malam Lailatul Qadar itu, kata Nabi, adalah malam yang ke-27 dan malam yang ke-29. Ya. Innal malaikata fi tilka lailah, bahwasanya malaikat tilka lailah di malam tersebut, kata Nabi, fil ardi, di muka bumi, aksar min adadil hasa, lebih banyak dari jumlah bebatuan pepasiran, dari jumlah tanah ya pasir yang ada di muka bumi. Nah dari hadis-hadis, dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari hadis-hadis ini para jemaah, kita melihat bagaimana Lailatul Qadar. Ya, kita ambil beberapa faedah dan hukum yang berkaitan dengannya. Di antaranya, yang pertama, ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menunjukkan fadilah, keutamaan Lailatul Qadar. Yani fadilatul Lailatul Qadari atau fadilatul Lailatul Qadri wa yadharu fadliha bima yali. Ya. Dan yang nampak dari keutamanya sebagai berikut. Yang pertama, annaha dzatu qadrin azim indallahi ta'ala. Bahwa Lailatul Qadar itu memiliki keagungan, kemuliaan di sisi Allah. Ya. Apalagi Allah berfirman dalam Al-Qur'an dengan istifham, dengan pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, dalam Quran kalau ada pertanyaan seperti itu, apakah kalian tahu apa itu Lailatul Qadar? Itu menunjukkan keagungan, menunjukkan besar perkara yang ditanyakan tersebut, seperti kiamat misalnya, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Berarti menunjukkan besarnya perkara al-qari'ah, yaitu kiamat. Ya. Itu di antara keistimewaan yang pertama, bahwasanya malam Lailatul Qadar memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah. Lalu yang kedua, annaha khairun min alfi syahr laisa fiha Lailatul Qadar. Ya. Bahwa dia memiliki keutamaan dengan kelebihan 1000 bulan apabila dibandingkan dengan malam yang bukan di Lailatul Qadar. Dan tadi saya katakan bahwa khairiyatun fi Lailatul Qadar adalah hiya khairiyatul amal fiha. Kebaikan yang dimaksud di dalam Lailatul Qadar itu adalah kebaikan amal. Ya, kebaikan amal. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga, disebutkan kasratu tanazzulil malaika fiha hatta yakunu aktsar min hasal ard. Tadi hadisnya sudah. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih.
bahwa banyaknya malaikat yang turun ke bumi di malam tersebut, sampai-sampai bumi, ya, di bumi malaikat itu berada di bumi aksar, lebih banyak min hasal ard, dari jumlah bebatuan pepasiran yang ada di muka bumi. Ya. Demikian pula Al-Quran, keutamaan berikutnya bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Bahkan semua kitab-kitab suci di bulan Ramadan, tapi yang diturunkan di malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Ya, dalam surah Dukhan ayat 3 dan kemudian surah Al-Qadar yang biasa kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Kemudian keutamaan di malam Lailatul Qadar juga adalah disebutkan anna salamata minal adzabi taktsuru fiha bima yaqumu bihi al-ibadu min a'mali salihah. Perhatikan di sini, apa maksud selamat? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, yakni keselamatan dari azab, dari siksa di malam Lailatul Qadar ini banyak digapai oleh hamba dari sebab amal-amal soleh yang dilakukan. Ya. Jadi amal soleh hamba yang dilakukan di malam tersebut menyebabkan sang hamba diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, kata Nabi bahwasanya inna lillahi utaqa, Allah itu memiliki utaqa, yakni hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu perhatikan, tidak hanya di 10 terakhir saja sebagaimana dalam hadis yang tidak sahih. Jadi ada hadis, ada riwayat ya, bahwa Ramadan itu syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini pembagian ini tidak sahih. Jadi yang benar itu semua Ramadan rahmah, semua Ramadan maghfirah, semua Ramadan adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Namun tentu ditekankan lagi ketika di 10 yang akhir, ketika di malam Lailatul Qadar. Karena Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, keselamatan di malam tersebut sampai terbit fajar. Baik. Kemudian Lailatul Qadar, perhatikan para jemaah sekalian, annaha lailatun tusafu bil barakah. Dia adalah malam yang disifati dengan keberkahan. Ya, disifati dengan keberkahan. Kenapa? Likasrati fadailiha, karena banyaknya keberkahan, keutamaan-keutamaan di malam tersebut. Likasrati fadailiha wa ta'addudi mazayaha, dan juga karena sangat banyaknya keistimewaan-keistimewaan. Seperti tadi setelah kita sebutkan, para malaikat turun, ya, kemudian juga diturunkannya Al-Quran di malam tersebut. Kemudian di malam tersebut juga disebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu juga di antara kebaikannya dia disebutkan atau disifati dengan al-barakah. Dalilnya tadi surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kemudian berikutnya anna kitabata maqadiri as-sanah takunu fiha, bahwasanya pencatatan takdir selama setahun itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian anna man ahyaha lahu qadrun azimun indallah, orang yang menghidupkan malam tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut, maka orang tersebut yakni memiliki kemuliaan, lahu qadrun, dia memiliki kemuliaan azimun, yang agung, indallah, di sisi Allah, karena dia telah memuliakan malam tersebut. Maka mari kita muliakan malam tersebut dengan kita ada perubahan dalam beribadah, menambah ritme ibadah para jemaah. Syekh Fauzan memberikan nasihat kepada kita, orang yang sama ya salat malamnya dengan sebelum 10 malam yang akhir sama saja, berarti dia belum dianggap yajtahid, belum dianggap bersungguh-sungguh sebagaimana Nabi bersungguh-sungguh. Sebab kata Aisyah, idza dakhalal asyru, Nabi kalau masuk yang 10 akhir, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sungguh-sungguh tidak sesungguh-sungguh di selainnya.
Disebutkan bagaimana bentuk kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Syadda mi'zarahu. Beliau kencangkan kain sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Dan ini maknanya dua makna. Makna yang pertama, yakni al-ijtihad fil ibadah, yakni menyingsingkan lengan baju dalam beribadah. Itu makna pertama. Makna kedua, yakni i'tizalun nisa, menjauhi para istri, yakni menjauhi istri. Karena difokuskan, yakni al-ishtighal, bersungguh-sungguh disibukkan dengan beribadah. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, kita ambil faedah dari ayat dan hadis-hadis tadi tentang Lailatul Qadar. Yang bagi lil muslim an yataharra Lailatul Qadri. Tolong diperhatikan. Selayaknya bagi seorang muslim untuk mencari-cari Lailatul Qadar. Jangan dibiarkan, tapi dicari. Ya, dicari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahrau fiha. Ya. Tahrau Lailatul Qadri. Cari oleh kalian, kata Rasulullah SAW, Lailatul Qadar. Ya. Ini Nabi mengatakan, memerintahkan kepada kita untuk mencari dalam lafaz iltamisuha. Iltamisuha. Apa makna iltamisuha? Cari oleh kalian, kata Rasulullah. Taharru Lailatul Qadri fi sab'il awakhir. Cari oleh kalian, kata Rasulullah, Lailatul Qadar. Nah, dua lafaz ini, yang pertama iltamisuha, carilah dia fil asril awakhir, di 10 yang akhir. Dalam lafaz taharru, cari juga ya di 7 yang akhir. Ini menunjukkan para jemaah sekalian, yang bagi lil muslim, selayaknya bagi setiap muslim untuk apa? Yang bagi lil muslim an yataharra Lailatul Qadri, untuk mencari Lailatul Qadar. Lalu bagaimana mencari Lailatul Qadar? Apakah harus kita cari-cari bawa senter kemana gitu? Keluar ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, dicari begitu? Atau dicari kita naik ke atas genteng? Atau kita cari yakni ke pasar? Kalau ada kita beli? Apa itu mencari Lailatul Qadar? La. Bukan itu makna mencari Lailatul Qadar. Namun mencari Lailatul Qadar bil ijtihadi fil ibadah. Ya. Yani mencari Lailatul Qadar bil muhafadhati ala qiyamil ashr. Bil muhafadhati ala ibadah kulliha. Perhatikan jemaah. Perhatikan. Kalau bisa dicatat ini. Bagaimana mencari Lailatul Qadar? Bukan ke pasar, bukan ke atas genteng, bukan tenggelam di laut dicari seperti mencari mutiara, bukan. Mencari Lailatul Qadar wa dzalika bil muhafadhati ala qiyamil ashri kulliha. Yani dengan menjaga untuk terus salat malam di 10 malam tersebut. Jangan sampai ada libur. Maka kalau ada kegiatan yang lain, libur dulu. Belanja, apalagi ini sekarang kita ini alhamdulillah diantara ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, kita masa isolasi diri di rumah. Ini kesempatan berjemaah. Karena biasanya nih kaum muslimin terganggunya mendapatkan dalam pencarian Lailatul Qadar itu terganggu dengan mudik biasanya. Mudik boro-boro mau bisa salat malam, mau boro-boro mau bisa tahajud. Ya, maka sekarang semua orang tidak ada mudik semua. Ya. Disimpan dulu rindunya, kangennya, jangan mudik dulu. Ya, di rumah dulu. Juga jangan pulang kampung. Karena sama saja, mudik sama pulang kampung sama saja. Ya. Nah, kesempatan untuk kita bisa mencari Lailatul Qadar. Bagaimana mencari Lailatul Qadar tadi? Bil muhafadhati ala qiyamil ashri kulliha. Yani dengan menjaga agar kita fokus terus salat malam full, 10 hari terakhir itu full. Ya. Bahkan dianjurkan untuk ditambah ritmenya kan tadi. Pada isya'nya nanti juga jam 2, setengah 3 juga ditambah. Ya, itu caranya kita mencari Lailatul Qadar. Jadi mencari Lailatul Qadar itu kita ketika sedang salat malam, Lailatul Qadar turun. Kita sedang sedekah, Lailatul Qadar turun. Itu kita sedekah, itu mencari Lailatul Qadar itu. Itu maknanya. Ya. Kemudian wal ijtihadi
dan bersungguh-sungguh, yakni fi shalah wad du'a wad dzikir, ya, bersungguh-sungguh dalam salat, berdoa, berzikir. Failalatun hada fadluha la yufarritu fiha illa mahrum. Dan malam-malam ini, malam Lailatul Qadar ini, tidaklah orang yang terluputkan, yang melalaikan, kecuali orang yang memang diharamkan kebaikan oleh Allah. Saya ulangi. Falailatun hada fadluha la yufarritu fiha ila mahrumun. Maka malam ini Lailatul Qadar, ya, yang keutamaannya demikian besar, tidaklah ada orang yang melalaikannya, yang terluput dia dari malam tersebut, kecuali memang orang yang betul-betul Allah haramkan mendapatkan kebaikan. Yani alangkah ruginya para jemaah. Apalagi enggak ada jaminan kita dapat lagi untuk tahun depan. Jelas ya? Baik. Nasallahu ta'ala alla yahrimana fadlahu. Kita mohon kepada Allah agar Allah tidak mengharamkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Baik, kemudian faedah dari ayat-ayat dan hadis berkaitan Lailatul Qadar tadi, al khairiyatu fi Lailatul Qadri hiya khairiyatul amali fiha. Bahwa kebaikan yang ada di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, itu kebaikan amal. Li'anna al-mujtahida fil ibadah fiha yakunu amaluhu khairan min amali alfi syahrin fi siwaha. Karena orang yang sungguh-sungguh beribadah di malam tersebut, maka amalannya itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. Jadi yang lebih baik dari 1000 bulan itu bukan waktunya, tapi amalnya itu yang lebih baik dari amalan 1000 bulan yang dilakukan di selain Lailatul Qadar. Wadzalika fadlun 'azimun minallah. Dan itu adalah fadlun, keutamaan yang besar dari Allah SWT untuk hambanya. Umat Islam ini umat yang usianya pendek-pendek, jemaah. Kata Nabi, amaru ummati ma baina 60 wa 70 sanah. Wa aqalluhum man yazuzu dzalik. Umur umatku itu, kata Nabi, umurnya 60 atau 70 tahun saja. Dan sedikit yang lebih dari itu. Nah, namun Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar, sehingga dengan ini bisa mengalahkan orang-orang yang telah mendahului dari kita, yakni usianya, atau umat-umat terdahulu, ya, yang usianya panjang-panjang. Kita usia pendek namun banyak pahala, karena Allah melipat gandakan demikian besar, seperti ketika di malam Lailatul Qadar ini. Ya. Baik. Jadi al-khairiyatu fi Lailatul Qadri hiya khairiyatul amal fiha. Ini kebaikan di malam Lailatul Qadar maksudnya kebaikan amal. Nah, kemudian wadzalika fadlun 'azim min Allah, dan itu karunia yang agung dari Allah. Baik, faedah berikutnya, fadlullahi ta'ala ala hadhil ummah. Keutamaan Allah kepada umat ini, ya, di mana diberikannya, ya, bi an a'taha hadhihi lailatal mubarakah fi kulli 'amin. Allah menganugerahkan Lailatul Qadar di setiap tahun. Di setiap tahun Allah anugerahkan. Tidak misalnya Lailatul Qadar adanya 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali, tidak. Tiap tahun ada. Tiap tahun. Sehingga kita yang menjumpai bulan Ramadan dan umur sampai lewat Ramadan, berarti Allah memberikan kepada kita Lailatul Qadar tersebut. Kemudian anna Lailatul Qadri afdhalul laili 'alal itlaq. Bahwa Lailatul Qadar lebih utama di antara malam-malam yang lain secara mutlak. Dan tidak benar yang mengatakan katanya malam Jumat lebih afdal dari malam Lailatul Qadar. Jadi misalnya sekarang malam Rabu misalnya, atau sekarang malam Kamis, ya. Malam Kamis Lailatul Qadar. Ya. Lalu malam Jumat, ya, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di malam Kamis. Lalu nanti malam Jumat itu bukan Lailatul Qadar. Mana yang afdal? Yang afdal Lailatul Qadar walaupun bukan malam Jumat. Jadi tidak benar kalau dikatakan malam Jumat lebih afdal, anna Lailatul Jum'ah afdal min Lailatul Qadar, hadza ghair sahih. Ini tidak benar. Yang benar adalah anna Lailatul Qadri afdalul layali.
'alal itlaq. Jadi malam Lailatul Qadar termasuk malam yang paling utama secara mutlak. Ya. Kalau Lailatul Qadar jatuh di malam Jumat, tentu ini adalah ziyadatul fadl namanya. Tambahan keutamaan berarti. Ya. Jadi kalau Lailatul Qadar jatuh di malam Jumat berarti bertambahlah kemuliaan tersebut. Ya. Baik. Walaysa sahihan anna lailatul jum'ah afdalu minha, dan tidak benar kalau disebut malam Jumat lebih afdal dari Lailatul Qadar. Fa idza sadafat lailatul jum'ah, adapun kalau bertepatan malam Jumat dengan malam Lailatul Qadar, maka izdadat fadlan ila fadliha, maka bertambahlah keutamaan atas keutamaan yang lain. Jadi artinya keutamaan di atas keutamaan. Keutamaan karena Lailatul Qadar plus utama pula karena ketepatan dengan malam Jumat. Faedah berikutnya, anna aina Lailatul Isra wal Mi'raj afdal min Lailatul Qadri binisbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Malam Lailatul Isra Mi'raj, ya. Waktu malamnya yang dimaksud, ya, itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar jika ditujukan kepada Nabi. Artinya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa beliau Isra Mi'raj, diangkat ke langit oleh Allah, itu lebih afdal dibandingkan Lailatul Qadar, dibandingkan Lailatul Qadar secara malam. Kan tadi kita katakan kebaikan Lailatul Qadar bagi kita umat Islam ini bukan masalah waktunya, tapi amalan yang dimaksud. Ini ingat, tolong dicatat. Al-khairiyatu fi Lailatul Qadri hiya khairiyatul amali fiha. Kebaikan yang ada di Lailatul Qadar, kebaikan yang ada di malam Lailatul Qadar itu adalah kebaikan amal. Makanya kalau secara zatnya malam Isra Mi'raj lebih afdal bagi Nabi Muhammad, karena beliau yang diangkat oleh Allah di malam Isra Mi'raj tersebut. Ya. Bukan di malam Lailatul Qadar gitu. Maka kata beliau di sini, anna 'aina lailatil Isra'i wal Mi'raji afdalu min lailatil Qadri binisbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya ain itu zatnya. Zat malam Isra Mi'raj lebih baik daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Ini bagi Nabi, ya. Li'anna urija bihi ila sama. Karena Nabi saat itu diangkat ke langit oleh Allah. Ya. Wa kullama Rabbu tabaraka ta'ala wa kallamahu Rabbu tabaraka ta'ala, dan Allah Ta'ala mengajak bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza a'zamu syaraf. Dan ini tentu kemuliaan yang lebih besar bagi Nabi, wa 'alal manzilah, dan kedudukan yang tinggi. Wa amma binisbati lisairil muslimin, adapun jika ditinjau untuk kaum muslimin, fa inna, maka sesungguhnya haddahum min lailatul qadr akmal wa a'zam min haddihim min lailatul mi'raj. Adapun bagi kaum muslimin, ya, bukan bagi Nabi Muhammad, bagi kaum muslimin yang afdal kebaikan Lailatul Qadar dibandingkan Isra Mi'rajnya Nabi. Jelas enggak di sini? Ini kita berbicara kalau dibandingkan, ya, atau ditinjau bagi kemanfaatan bagi Nabi Muhammad, malam Isra Mi'raj lebih afdal bagi beliau. Karena beliau diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diajak bicara oleh Allah di malam tersebut. Tapi bagi kita kaum muslimin, manusia biasa yang bukan Nabi Muhammad, maka Lailatul Qadar lebih afdal hatta dari Isra Mi'raj. Karena kita kan tidak Isra Mi'raj kita. Kita tidak diangkat oleh Allah ke langit, kan begitu maknanya. Jelas, ya? Baik. As-sabi, yang ketujuh, dzakara ba'dul ulama. Sebagian ulama menyebutkan anna hadhihi laila, bahwasanya malam ini al-azimah, yang agung, ya. Perhatikan, ini sebagian ulama, ya. Jadi tidak sepakat. Sebagian ulama saja bahwa malam yang agung ini, itu maknanya malam Lailatul Qadar ini, min khasa'is hadhil ummah, adalah hanya kekhususan umat ini. Artinya spesial untuk umat ini. Umat-umat dulu nggak dapat Lailatul Qadar. Ya, ini sebagian, ya, ulama
Makanya ada khilaf sebenarnya. Maka kata penulis, zakara ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan anna hadhihi lailal 'azimah min khasa'is hadhil ummah, bahwasanya malam yang agung ini adalah kekhususan umat Islam. Wa ja'a dzalika fi ahaditsa dha'ifatin, dan itu ada dalam hadis yang namun dhaif. Ada hadisnya namun dhaif. Kama ja'a fi hadits ukhra annaha kanat lil umamis sabiqah. Sebagaimana juga ada hadis yang lain bahwasanya Lailatul Qadar juga diberikan kepada umat selain umat Islam, ya, selain umat Islam sebelum kita, auli anbiyaihim alaihi masallam, atau juga maksudnya kepada nabi-nabi mereka. Lakinha aidan hadits dhaifah, namun juga hadis masalah itu pun dhaif. Jadi dalam masalah ini kita tidak bisa memastikan, ya, apakah Lailatul Qadar juga didapatkan bagi umat sebelum kita atau khusus umat Islam. Memang ada hadis dalam masalah ini. Demikian pula ada hadis yang menyatakan juga umat dulu dapat. Namun dua-dua hadis itu pun tidak sahih. Oleh karena itu wallahu taala alam mana yang rajih dalam masalah ini. Ala kulli hal, yang penting intinya kita umat Islam dimuliakan dengan Lailatul Qadar. Umat dulu bagaimana? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian terakhir jaa fi riwayatin li Muslim, datang di dalam riwayat Imam Muslim, man yakum Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, fayuwafiquha imanan wa ihtisaban ghufira lahu, dan dilakukan dengan iman, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya dosanya. Nah, wa qad istadalla bihadhihi ar-riwayah man qala, dengan ayat ini dengan riwayat ini maksudnya ada ulama yang berdalil, ya, ada ulama yang berdalil dengan riwayat tadi, yakni barang siapa yang menghidupkan, ya, malam Lailatul Qadar, ya, fayuwafiquha, lalu kebetulan pas di malam tersebut, dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Taib. Apa kata ulama berdalil dengan riwayat ini? Inna Lailatul Qadri, perhatikan, sesungguhnya malam Lailatul Qadar la takunu illa liman alima annaha Lailatul Qadar. Perhatikan jemaah, bahwasanya Lailatul Qadar tidaklah dia terjadi, ya, dianggap mendapatkannya illa liman alima annaha Lailatul Qadar, kecuali bagi yang mengetahui kalau memang itu Lailatul Qadar malam itu. Artinya yang enggak tahu, ya, maka tidak dikatakan dia mendapatkan. Jadi dia harus tahu, oh ini malam Lailatul Qadar. Karena disebutkan fayuwafiquha, ya. Siapa yang menghidupkan dengan ibadah di malam Lailatul Qadar, lalu pas kebetulan dengan malam tersebut, sesuai gitu dengan malam itu Lailatul Qadar, ya, dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya. Maka sebagian ulama, ya, ada yang mengatakan berdalil dengan riwayat ini bahwa Lailatul Qadar itu la takunu illa liman alima annaha Lailatul Qadar, ya, bahwasanya Lailatul Qadar tidak terjadi kecuali bagi yang tahu, atau tidak bisa didapatkan kecuali orang yang tahu bahwa itu Lailatul Qadar. Wa dhahirul hadits la yadullu ala dzalik, ya. Namun ternyata ini keliru, karena hadis justru tidak menunjukkan hal itu sebenarnya. Jadi keliru. Ulama yang mengatakan demikian, atau ada orang yang mengatakan demikian, itu keliru. Justru hadis tidak menunjukkan hal itu. Justru hadis, ya, menunjukkan bahwasanya yudrikuha man qamaha biqasdi annahu yaqumu Lailatul Qadar. Yani yang penting dia beribadah dengan niat gitu, untuk jaga-jaga kalau ini Lailatul Qadar. Jadi niat ibadahnya dia berharap kepada Allah, mudah-mudahan ini Lailatul Qadar, walaupun kita tidak tahu. Itu justru hadis menunjukkan hal itu. Jadi keliru kalau ada ulama yang mengatakan, atau sebagian orang mengatakan dengan dasar hadis tadi, barang siapa yang sholat, yang beribadah di malam Lailatul Qadar lalu pas yuwafiquha, ya, artinya dia tahu kalau itu malam Lailatul Qadar. Ini tidak tepat. Justru maksud hadis fayuwafiquha artinya lalu bertepatan ternyata, walaupun secara tidak sengaja, namun dia niatkan, ya Allah, saya salat malam ini dalam rangka supaya mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar.
Saya sholat ini supaya malam ini Lailatul Qadar. Karena orang kalau sholat di malam itu dan ternyata itu Lailatul Qadar, sholatnya berarti lebih baik dari 1000 sholat, 1000 bulan, ya. Sholat 1000 bulan dibandingkan dengan sholat di luar Lailatul Qadar. Sedekahnya seperti sedekah 1000 bulan. Itu maksudnya. Baik. Nah, wa alaihi yanbaghi lil muslim, oleh karena ini hendaknya setiap muslim an yajtahida fi kulli lailah, untuk bersungguh-sungguh setiap malam dan mereka mencari Lailatul Qadar, ya, dari min layalil ashri ala anna Lailatul Qadar. Jadi setiap muslim hendaknya untuk mencarinya itu tiap malam, bahwasanya itu adalah Lailatul Qadar. Jadi kita harus berprinsip ini Lailatul Qadar, taib. Besok Lailatul Qadar. Harus begitu kita. Besoknya lagi ini mudah-mudahan Lailatul Qadar. Sampai selesai nanti Ramadan sampai selesai, kita dipastikan dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kayak ini genap ini, udah nggak usah sholat atau santai saja, nggak boleh begitu. Karena nanti ya mungkin insya Allah besok kita kaji lagi bagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar dan bagaimana kita dalam mencari Lailatul Qadar. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, kita lihat apakah ada pertanyaan. Taib dari akhi Sabri. Apakah melaksanakan salat tarawih di awal waktu dari hari pertama sampai selesai Ramadan bisa dikatakan dia mendapatkan Lailatul Qadar? Taib, kalau menurut Syekh Fauzan kemarin, ya, dia dianggap tidak bersungguh-sungguh saja. Ya, karena berarti sebelumnya kan dia seperti itu. Ya. Nah, di malam-malam 10 yang akhir harusnya itu ditambah. Itu maknanya. Namun kalau masalah dapat tidak Lailatul Qadar, ya dapat. Kan yang dimaksud dengan makna mendapatkan Lailatul Qadar adalah ketika malam itu datang atau malam itu turun, dia beribadah kepada Allah, di antaranya salat malam, di antaranya membaca Al-Qur'an. Dan itu sudah termasuk salat malam gitu. Jadi mendapatnya sih mendapatkan. Namun kalau kurang banyak, maka berarti kurang banyak pula keutamaannya. Tapi ini kira cukup insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di 10 hari yang akhir ini, karena ini adalah penentuan. Ini adalah merupakan penentu para jemaah. Al-a'mal bil khawatim, amalan tergantung akhirnya. Maka semoga kita sekalian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhir yang baik. Wa sallallahu assalamu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.